Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita dapat mengikuti kembali Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita dan semakin membawa hidup kita dekat dan berkenan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kebenaran firman-Mu menjadi dasar untuk kami bisa menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Karena Kasih Karunia. Mari kita akan baca di dalam suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui teks ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita betapa penting kasih karunia yang ada di dalam hidup kita, dan itu tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Ada satu pernyataan yang menarik yang diucapkan oleh Rasul Paulus mengenai dirinya bahwa dia tidak layak disejajarkan dengan semua rasul, sebab dia yang paling hina yang pernah menganiaya jemaat Allah. Paulus menyadari bahwa masa lalunya begitu buruk, dan jika dia dipilih sebagai seorang rasul oleh Tuhan, maka semuanya karena kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita dapat belajar bahwa kasih karunia menjadikan seseorang selalu rendah hati. Nah, sebagai orang yang percaya yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan, maka seharusnya kita memandangnya sebagai kasih karunia. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Mengapa? Karena pelayanan adalah kehormatan yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Dan jika Tuhan tidak mempercayakan sesuatu kepada kita, maka sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Tuhan memakai kita bukan karena kepandaian kita, bukan oleh karena kekayaan atau kemampuan, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pelayanan bukan membuat diri menjadi terkenal dan dihormati, sehingga menggeser Kristus yang berhak memilikinya. Sebaliknya, pelayanan yang kita lakukan itu harus membuat Kristus semakin terkenal dan dikenal. Pelayanan bukan berbicara tentang diri sendiri, tetapi Kristus yang sebagai Tuan atas hidup kita. Tidak layak bagi kita untuk meninggikan diri. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam segala hal yang kita lakukan, sudahkah Kristus semakin besar dalam diri kita dan kita semakin kecil? Kapan Tuhan itu semakin besar dalam hidup kita? Yaitu saat kita memandang diri makin kecil. Kasih karunia harusnya juga mendorong seseorang untuk memaksimalkan dirinya. Kasih karunia yang Allah telah berikan kepada kita itu nilainya sangat tinggi, yaitu darah Kristus yang tertumpah di Bukit Golgota, sehingga kita memperoleh pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Harusnya hal demikian menjadi dasar bagi kita untuk tidak berhitung ketika kita itu melakukan sesuatu kepada Tuhan. Sebaliknya, kita harus melakukan dengan lebih sungguh-sungguh dan penuh totalitas sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Bekerja lebih keras dalam suatu pelayanan bukan dengan maksud untuk mencari penghargaan, bukan untuk maksud mencari pujian dari orang lain, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitalah orang yang menerima kasih karunia itu. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kasih karunia? Sehingga kita semakin hidup rendah hati dan melakukan segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan total, dengan maksimal, sehingga Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Yang mengajarkan ya Tuhan bahwa apa yang saat ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, semuanya semata-mata karena kasih karunia. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk kami tidak membanggakan diri, menyombongkan diri terhadap apa yang saat ini kami lakukan, kami kerjakan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami menyadari bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepada kami sesuatu untuk kami kerjakan, semuanya itu oleh karena kasih karunia. Dan kiranya apa yang saat ini ada di tangan kami untuk kami kerjakan ya Tuhan, itu bisa kami kerjakan secara maksimal. Sungguh-sungguh sebagai bentuk kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ajar diri kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.